gunting. Ya aku Gak kalah. apa-apa, ayo coba lagi. Ayo. Batu kertas gunting. Tuh, tuh kertas Gunting. tuh kertas gunting. Batu Aduh, kertas gunting. gunting. Ya aku kalah. Nggak apa-apa, ayo sekali lagi ya. Tuh, Batu tuh. kertas gunting. Hayo, lagi pada ngapain? Lagi ini main batu kertas gunting. Oh, nah, Cici mau tanya, kemarin udah ibadah belum? Belum. Kenapa belum? Aku dibawa pergi sama mami. Oh, pergi ke Kerawang ya? Iya. Oh iya, kalau kamu kenapa? Kalau aku sakit. Oh sakit, tapi sekarang udah sembuh? Udah, Ci. Udah, puji Tuhan. Ya udah, karena kemarin kita sama-sama belum ibadah, sekarang kita ibadah bareng-bareng ya. Ayo, Ci. Ayo. Halo adik-adik The Hope, apa kabarnya? Seneng banget deh kita sama-sama bisa ketemu lagi. Nah, hari ini Cici Dea sama si Vera dan Tasya kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, Cici undang buat teman-teman semua, buat adik-adik semua yang ada di rumah, Cici undang buat bangkit berdiri yang mungkin sekarang lagi ada di kasur, yang lagi duduk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Doa bakal dipimpin sama Tasya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini aku ingin semuanya ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Semuanya bersukacita ya. Si Vera bersukacita, Sukacita, Ci. Tasya bersukacita. Sukacita. Oke, karena kita sama-sama kesayangannya dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi. Kita mau mengeluarkan suara kita yang terbaik untuk Tuhan dengan posisi yang terbaik. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik.
si Vera. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhir. Dan juga berkatilah guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang Cici mau berikan pengumuman. Yang pertama, minggu depan akan ada ibadah online kembali di YouTube channelnya GBT Nazare. Jadi jangan lupa di subscribe. Nah, yang kedua, adik-adik yang sudah mengikuti ibadah, jangan lupa untuk mengerjakan kuis. Nah, kuisnya itu nanti jangan lupa buat dikumpulin ke Cici Sheryl lewat WhatsApp. Dan yang ketiga, bagi adik-adik atau papa mamanya yang mau memberikan persembahan, bisa lewat nomor rekening berikut. Oke, sekian pengumuman yang bisa Cici kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Lukas 4 ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Shalom adik-adik. Wah, apa kabar semuanya? Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Siapa yang memuji Tuhan ya tadi dengan pakai gerakan? Wah, bagus ya. Adik-adik tetap semangat walaupun masih online. Tapi tenang saja adik-adik. Adik-adik tetap berdoa supaya nanti beberapa minggu ke depan kita sudah mulai ibadah onsite atau tatap muka. Siapa yang senang? Wah, Cici sih senang bisa cepat-cepat ngelihat wajah adik-adik, bisa bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Tapi adik-adik harus ingat, walaupun nanti kita ibadah onsite, adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker dan jaga jarak ya adik-adik ya. Jangan lupa jaga jarak, oke? Ya, kita harus sama-sama berdoa supaya keadaan membaik adik-adik. Oke, adik-adik, lagi awal tahun minggu kemarin, adik-adik ingat nggak di ibadah Zoom siapa yang cerita? Siapa ayo? Ya, Cici Christine. Nah, Cici Christine yang membawakan firman Tuhan. Adik-adik, Cici Christine memberi kuis. Apa kuisnya? Adik-adik disuruh bikin resolusi di tahun 2022 ini. Apa itu Ci resolusi? Resolusi itu adik-adik mau ngapain nih tahun 2002 ini, pencapaian yang adik-adik mau capai itu apa? Misalnya adik-adik mau jadi juara kelas. Kalau adik-adik mau jadi juara kelas, adik-adik harus apa? Harus rajin belajar. Kalau Cici misalnya mau rajin menabung. Kalau Cici mau rajin menabung, berarti Cici harus hemat supaya bisa menabung. Tapi adik-adik, seringkali semuanya itu tidak berjalan dengan lancar. Pasti ada saja hambatannya, ada saja godaannya. Apa tuh Ci? Kalau misalnya adik-adik mau jadi juara kelas, adik-adik harus rajin belajar. Godaannya apa? Adik-adik bisa saja malas belajar, terus mau main game. Nah, kalau Cici mau rajin menabung, usahanya Cici harus hemat. Tapi godaannya seringkali Cici belanja hal-hal yang nggak penting adik-adik. Nah, semuanya itu ada godaannya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga pernah digodai oleh si jahat. Siapa itu si jahat? Iblis. Bedanya Tuhan Yesus sama kita seringkali godaan itu berasal dari diri kita sendiri. Tapi kalau Tuhan Yesus digodai oleh si iblis ya adik-adik. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari. Berpuasa itu berarti nggak makan, nggak minum, dan melawan hawa nafsu. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh jahilin teman. Di sini adik-adik
siapa yang sehari nggak makan? Gimana rasanya kalau nggak makan? Lapar. Kalau seharian nggak minum, haus adik-adik, jadi badan lemes. Nah gitu juga Tuhan Yesus pada waktu setelah berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus merasa lapar, merasa haus dan badannya lemes adik-adik. Maka datanglah iblis. Mau ngapain ya iblis ya adik-adik? Iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus dicobai di padang gurun adik-adik. Bukan di mall, di tempat yang dingin, bukan di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang panas kalau siang hari adik-adik. Nah, iblis datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lapar ya? Haus ya? Nah, kan Tuhan Yesus Tuhan nih, coba nih. Tuhan Yesus di sini ada batu nih. Nih batu nih gede nih Tuhan. Bisa dong Tuhan Yesus ubah batu jadi roti. Nanti kalau udah jadi roti, Tuhan Yesus tinggal makan deh rotinya. Kan Tuhan Yesus lapar, ya kan? Nah, gitu kata iblis. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukannya enggak? Bisa enggak Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Bisa lah, masa enggak? Tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Malah kita baca, adik-adik siapin Alkitabnya. Adik-adik buka dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-4. Oke, sudah ya? Cici bacakan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Gitu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang iblis suruh. Nah, tapi iblis tidak menyerah. Percobaan kedua menurut kitab Lukas ini, Tuhan Yesus diajak ke tempat yang sangat tinggi. Adik-adik pernah nggak jalan-jalan ke puncak misalnya, atau ke gedung yang bertingkat-tingkat dan adik-adik ada di atas gedung itu? Pernah? Nah, adik-adik bisa ngelihat ke bawah dong. Ngelihat ke bawah banyak rumah-rumah. Kalau misalnya malam itu sangat indah, banyak lampu-lampu adik-adik. Nah, Tuhan Yesus diajak ke tempat yang sangat tinggi. Dan kata iblis, nih Tuhan Yesus, lihat deh tuh. Ya, indah kan? Indah banget nih. Dan semuanya seisi dunia ini dan kekuasaannya itu bisa aku kasih ke Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus mau sujud dan menyembah kepada aku. Kata iblis. Nih kata iblis, kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah kepada aku, semuanya ini yang ada di dunia ini bisa jadi milik Tuhan Yesus. Wah adik-adik, padahal kan emang semuanya ini punya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Wah iblis ini sangat-sangat makanya iblis ini dibilang bapak penipu adik-adik, sangat-sangat menipu. Nah apa kata Tuhan Yesus? Kita baca Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Adik-adik, kita harus menyembah kepada siapa? Tuhan Yesus. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, iblis tidak menyerah adik-adik. Percobaan pertama gagal, percobaan kedua gagal lagi. Tuhan Yesus gak mau menyembah kepada iblis. Nah, percobaan ketiga adalah
Tuhan Yesus diajak naik ke bumbungan bait Allah, ke atap gereja yang sangat tinggi. Nah, iblis minta kepada Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri, untuk terjun dari atas. Ngeng. Wah, kalau misalnya kita nih manusia, kalau terjun dari atas pasti mati adik-adik. Nah, tapi iblis ini pinter. Iblis pakai ayat di dalam perjanjian lama, bahwa begini kata iblis. Adik-adik baca di ayat 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Nah, Tuhan Yesus pakai ayat di Alkitab Perjanjian Lama. Pinter banget ya. Tapi pinter menipu adik-adik. Gak boleh ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus disuruh terjun dari atas ke bawah. Ngeng. Hah? Dilakukan gak sama Tuhan Yesus? Emang sih kalau Tuhan Yesus terjun juga pasti yang dikatakan iblis tadi itu benar. Ada malaikat yang menjaga Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Ya adik-adik, kita baca ayat yang ke-12. Jawab Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Wah adik-adik, ketiga pencobaan ini yang iblis lakukan itu semuanya teror, semuanya gagal. Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang iblis suruh adik-adik. Adik-adik, kita juga harus jadi anak-anak yang setia. Yang setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Karena seringkali kita digoda ya adik-adik, baik diri kita sendiri ataupun oleh si jahat adik-adik. Nah, kalau misalnya nih adik-adik lagi lapar aku lapar nih. Tadi kan pencobaan pertama itu ada rotinya adik-adik ya. Jadi berarti percobaan pertama itu masalah perut. Masalah perut, masalah kedagingan. Aku lagi lapar, Cici Mesya lagi lapar nih, tapi di rumah gak ada makanan. Cici lihat di tetangga Cici intip, di atas meja makannya itu ada roti. Wah kayaknya enak sih kalau Cici makan nih roti nih, bisa kenyang sih Cici. Tapi itu bukan punya Cici, gimana dong? Ada iblis yang ngebisikin Cici. Adik-adik pernah nggak kalau ada hal yang jahat tuh suka ada iblis yang ngebisikin, udah ambil aja, nanti juga dikasihin, ambil aja makan. Padahal itu bukan punya Cici. Nah adik-adik, gak boleh ya, kita harus apa? Setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berbuat baik. Tuhan Yesus berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat baik. Kalau misalnya mencuri makanan itu perbuatan yang baik atau yang jahat? Yang jahat. Berarti tidak boleh dilakukan. Ada lagi nih. Misalnya adik-adik siapa di sini yang udah sekolah? Angkat tangan ya. Oke, yang udah sekolah. Adik-adik misalnya di sekolah tuh ada perkumpulan cewek-cewek atau cowok-cowok ganteng atau cewek-cewek cantik yang terkenal di sekolah. Nah adik-adik mau berteman dengan mereka. Misalnya Cici nih,
Cici datang. Halo, selamat siang. Saya Mesya. Bisa nggak saya gabung dengan kalian, temenan sama kalian? Terus mereka menjawab, boleh sih kamu temenan sama kami, tapi kamu nggak boleh ke gereja, nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh berdoa. Kamu pokoknya harus ikut sama kita. Kalau misalnya kita mau pergi ke mall, ya kamu harus ikut. Nah adik-adik, Cici bisa temenan sama mereka yang terkenal di sekolah, tapi Cici nggak boleh ke gereja. Cici nggak boleh berdoa, Cici nggak boleh nyanyi rohani, karena menurut mereka, lagu rohani itu lagu kuno, jangan dinyanyiin. Nah gimana tuh adik-adik? Cici mau temenan sama mereka, tapi konsekuensinya seperti itu. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan ya adik-adik ya. Ya, tidak boleh dilakukan. Karena ada firman Tuhan seperti ini. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Melakukan firman Tuhan seperti membaca firman Alkitab, berdoa, itu kebiasaan yang baik bukan? Ya betul. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang bertingkah buruk, nanti kita bisa kebawa sama mereka. Jadi kita harus pilih-pilih juga. Ya harus sih kalau bergaul ya adik-adik ya. Kita harus berteman dengan siapa saja, tapi kita harus pilih-pilih dalam bergaul. Jangan sampai kita jatuh kepada pergaulan yang buruk, adik-adik. Oke. Firman Tuhan gak Cici panjangin. Intinya kita harus setia kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik. Nah adik-adik, bentar lagi nih Cici dengar info nih. Ya, Cici lihat-lihat grup, dengar info. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Ya adik-adik. Nah, sebelum ibadah tatap muka, adik-adik harus memberikan data diri adik-adik. Karena pada saat nanti kita ibadah tatap muka ke gereja, kelasnya itu kelas yang baru adik-adik, tidak lagi kelas Nazaret, Samaria, Sion, Galilea, gak lagi kelas seperti itu. Jadi hanya dibagi 3 kelas. Adik-adik perhatikan ya. Kelas yang pertama itu namanya Abraham. Kelas Abraham ini dari bayi sampai adik-adik TK umur 5 tahun atau sebelum SD. Adik-adik masuk ke kelas Abraham. Nah, untuk adik-adik yang di kelas Abraham, adik-adik bisa kirimkan data diri adik-adik ke Tante Esa. Nanti ada nomor handphonenya di grup atau sebentar akan ditampilkan ya adik-adik. Yang kedua, kelas Daud. Kelas Daud ini adik-adik yang kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Nah, data diri adik-adik bisa kirim ke nomor Cici Seril. Wah, pasti udah hafal nih ya kalau nomor Cici Seril ya. Soalnya setiap kuis kan pasti dikirimin ke Cici Seril. Nah, adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3 SD, adik-adik kirim data diri adik-adik ke Cici Seril. Oke? Sekarang yang terakhir itu kelas Daniel. Kelas Daniel ini adik-adik yang kelas 4 sampai kelas 6. Nah, data diri adik-adik bisa kirim ke nomor WhatsApp-nya Cici Christine. Nanti akan ditampilkan atau adik-adik bisa cek di grup The Hope ya adik-adik. Oke.
Sudah untuk ibadah onset sudah. Adik-adik ingat nanti kalau sudah ibadah onset harus tetap mematuhi apa tadi? Protokol kesehatan. Oh iya, Cici lupa. Sekarang kan udah ada vaksin untuk anak-anak ya adik-adik ya. Siapa di sini adik-adik yang sudah divaksin? Angkat tangannya. Oke, bagus. Ya adik-adik yang sudah divaksin, bagus. Nah, siapa di sini yang belum divaksin? Nah, adik-adik yang belum divaksin bisa minta ke mama, ke papa untuk cari informasi nih di mana bisa vaksin. Adik-adik bisa divaksin, misalnya di puskesmas terdekat. Nah, adik-adik bilang, "Mah, aku mau dong divaksin." Aku mau dong divaksin. Nah, kita biar mama, papa, adik-adik bisa cari informasi di mana ada tersedia vaksin untuk anak-anak. Ya, adik-adik, kita sama-sama menjaga kesehatan, menjaga diri kita untuk agar tetap sehat untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Oke, adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya Cici kasih kuis. Oke, kuis yang Cici kasih gampang kok. Adik-adik hafalkan ayat hafalan berikut ini. Adik-adik buka dalam Lukas 4 ayat ke-12. Adik-adik hafalkan ya. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, kalau adik-adik udah hafal, adik-adik minta mama atau papa atau kakak untuk videoin adik-adik dan kirim ke WhatsApp-nya Cici Seril. Oke, selamat menghafal ya adik-adik ya. Oke, cerita firman Tuhan udah, pengumuman sekilas untuk ibadah onset atau tatap muka juga sudah, kuis juga sudah, ayat hafalan ya, ingat ya adik-adik, ayat hafalan kuisnya adik-adik harus kirim ke WhatsApp-nya Cici Seril supaya bisa jadi absen adik-adik. Itu bukti kalau adik-adik mengikuti ibadah. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita mau tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan kami mau menjaga pergaulan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus juga berkati kalau nanti kami akan beribadah secara onsite, tatap muka. Tuhan tolong agar keadaan tetap membaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu nanti. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.